Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Teman Cerita Horor. Yang baru bergabung silakan di-subscribe dulu ya. Oke, malam ini aku akan ceritain 7 judul cerita horor yang berbeda. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya, Sikidut. Ada ibu-ibu pakai kebaya, terus mukanya tuh kayak keramik gitu loh. Hah, gimana? Ada satu kejadian di satu komplek, tapi kompleknya di mana gue kasih tau nanti ya. Di satu komplek ini tuh ada satu keluarga baru yang baru pindah ke komplek itu. Si keluarga baru yang baru pindah ke komplek ini tuh punya hubungan sama ilmu hitam lah, oke. Kabarnya tuh juga nyampe ke satpam yang jaga di komplek itu. Si satpam yang ini tuh ngeliat kalau ada satu mobil yang selalu keluar dari komplek ini lewatin portal itu setiap jam 3 pagi. Tapi anehnya, si mobil ini nih bakal balik masuk lagi ke dalam komplek di jam 3.15 atau 3.20 lah. Terus mobil sempat lihat, nyata kayak tiap hari si mobil itu ngelakuin kayak gitu. Nah karena agak curiga segala macam, akhirnya si satpam ini kayak mau ngeliat nih siapa sih sebenarnya keluarganya, karena dia cuma denger doang, nggak pernah ngeliat nih bentukan keluarganya kayak gimana. Terus jam 3 pagi itu, si mobil keluarga baru ini nyampe nih di portal. Nah sebelum dibukain, si satpam ini kayak ngedekat dulu ke mobilnya gitu. Kayak pengen lihat sebenarnya keluarganya kayak gimana sih. Ternyata pas satpamnya keluar dari pos, yang turun tuh bukan kaca supirnya, tapi kaca belakang supirnya. Si satpam ini ngeliat, ternyata di kursi belakang itu ada ibu-ibu pakai kebaya, terus mukanya tuh kayak keramik gitu loh. Hah, gimana? Jadi kayak kalau kita kan manusia ada di atas bibir kita ada lekukan gitu kan. Gitu di mukanya nggak ada lekukan sama sekali. Kayak ini nih nggak ada nih, lekukan ini nggak ada. Terus kayak kita kan kelopak punya ada kerutannya kan. Gitu nggak ada. Jadi kayak bener-bener halus banget. Kayak boneka porselen lah. Iya, bayang. Tapi orang boy. Nah cuman si ibu-ibu ini, itu tuh cuman ngomong kayak, Pak, saya cuma mau keluar sebentar, nanti bentar lagi saya masuk lagi kok, tolong bukain ya cepet. Ya udahlah karena dia juga udah kaget, gara-gara itu ya mungkin takut juga merinding jam 3 pagi gitu kan. Akhirnya udahlah, dia ke portalnya terus dia buka tuh portal. Udah tuh cerita ini dikasih tahu ke anak buahnya. Intinya kalau misalkan memang si keluarga ini mau keluar jam 3 pagi, nggak usah tahan-tahan lagi, udah kasih aja. Nggak usah cari ribut lah, bener kan? Nah beberapa hari kemudian, di jam 3 pagi itu, adalah giliran salah satu anak buah. Si bos ini, dia salah satu satpamnya lah. Si satu satpam ini tuh dia ketiduran di jam 3 pagi itu. Ternyata di tengah ketidurannya si pas satpam ini, tiba-tiba dia kebangun gara-gara dicolek. Dan ternyata yang nyolek itu adalah si ibu ini. Kaget dong dia ngeliat langsung nih, wah ternyata bener kata bos gua, ada ibu-ibu pakai kebaya, mukanya tuh ya kayak boneka porselen gitu loh. Akhirnya udah tuh dia kebangun, terus langsung dibukain tuh portalnya. Nah terus begitu mobil ini ngelewatin portalnya, si ibu ini nurunin kaca. Terus dia bilang, Pak, dibanding Bapak nanti ketiduran, saya kasih temen aja ya buat temenin, biar Bapak nanti nggak ketiduran. Si Bapak ini bingung dong, maksudnya apa temen gitu kan. Pas mobil ini udah jalan, portal tutup lagi. Pas dia balik ke pos satpamnya, dia ngeliat dari jauh di dalam posnya ini sama-sama kayak ada siluet orang banyak gitu. Nah pas dia deketin ke pos satpam, ternyata bener aja. Di dalam pos satpam itu ramai banget. Sosok-sosok yang mukanya juga kayak boneka porselen. Ini yang nggak ada, kerutan matanya juga nggak ada sama sekali. Hancur, dan itu ramai banget. Bener-bener ramai. Itu di mana deh? Komplek ya? Itu di komplek di belakang Kejaksaan Jakarta Selatan. Wibi. Salah satu yang katanya rawan banget digangguin sama makhluk halus itu katanya cewek-cewek yang lagi hype. Ya, benar. Cerita ini tuh gue dapet dari grup Telegram kita, namanya Septi. Halo Septi. Ini kejadiannya itu waktu dia masih SMA. Nah, sewaktu SMA itu kan ada hari di mana si Septi lagi dapet tuh. Biasanya kan orang kalau lagi dapet tuh sakit perut, terus habis itu kayak mood swing gitu-gitu kan. Dan itu tuh bertepatan sama waktu jam kelas tuh lagi kosong. Jadi berisik banget gitu. Si Septi ini tuh tiba-tiba moodnya langsung jadi jelek banget. Terus dia tuh teriak di kelas kayak, bisa diem gak sih? Nah di momen si Septi lagi teriak kayak gitu, tiba-tiba tuh kayak ada yang nyengkrem pundaknya dia. Kayak keras banget gitu. Dan pas dia lihat sepintas, itu tuh kayak ada tangan. Tapi tuh kukunya kayak hitam panjang gitu. Terus pas ngeliat itu dia langsung kayak teriak no. Kayak astagfirullahaladzim, dia kayak istighfar kayak gitu kan. Terus langsung hilang tuh posisi tangan yang ada di pundak si Septi.
Nah di hari yang sama, di depan meja guru gitu kan, kalau meja guru pastinya di depan banget kan. Si Septi tuh lagi duduk di depan meja guru itu. Terus kaki kanannya itu tuh kayak lagi dimain-mainin ke atas ke bawah gitu. Kebayang nggak? Ya. Soalnya tuh katanya kaki yang kanannya dia itu tuh kayak berat sebelah gitu, pegel gitu lah. Nah kebetulan ada satu temennya si Septi yang sensitif gitu lah. Dia bisa ngeliat hal-hal kayak gitu. Dia datengin lah si Septi. Dengan santainya si temennya ini tuh nyamperin Septi. Terus kayak ngebisikin si Septi gitu. Kamu lagi haid ya? Terus kan tadi ibu bilang kan, kakinya Septi tuh kayak berat sebelah yang di sebelah kanan. Nah si temennya ini tuh ngomong, itu ada nenek-nenek gelendotan di kaki kamu. Biasa sih. Jadi mungkin emang bener kali ya, kalau misalkan perempuan lagi haid tuh emang tuh digangguin sama makhluk halus. Mungkin emang karena lagi dalam keadaan kotor juga. Atau sebenarnya yang lebih realistis kan kalau misalkan lagi dapat emosinya nggak stabil. Terus kalau yang kita tahu kan biasanya kalau orang yang energinya negatif jadi gampang narik makhluk halus juga kan. Digangguin sih nggak pernah sih Mbak, tapi sekarang nih kayak seminggu ke belakang saya tuh jadi kayak sering lihat ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo dan saya tuh ngeliat dengan jelas banget Mbak. Padahal saya tuh nggak pernah lihat sama sekali sebelumnya. Sebut aja nama cewek ini Aska, dan Aska ini emang kerja sampai malam sekitar jam 9 10 malam baru pulang lah. Nah, di depan kantornya Aska itu ada kayak warung makan gitu. Nah, si Aska ini habis beres ngantor, dia makan lah sama satu temennya, sebutnya namanya Sari. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol segala macem, tiba-tiba Sari tuh curhat. Kayak, pas gue lagi pulang dari kantor, sendirian gue nyetir kan tuh, tiba-tiba hujan deras. Pas hujan deras, gue melipir lah ke salah satu warung tenda di dekat sini juga, gitu kata si Sari. Pas gue lagi neduh, tiba-tiba gue tuh ngeliat kayak, ada kayak supir ojek online gitu, dia tuh kayak bawa-bawa barang gitu. Bawa-bawa barang kayak mungkin kiriman lah gitu. Si abang-abang ojek online ini kayak gondrong. Terus tuh tatonya tuh banyak banget. Nah, dideketin lah tiba-tiba si Sari ini sama si abang-abang ini. Sari takut lah dudukan kan. Lama-lama pada ajakin ngobrol. Si abang ini tata baik. Oh, cuman sama-sama lagi nuduh doang. Lagi basa-basi segala macam. Tiba-tiba si supir ojek online ini ngomong ke Sari kayak, Mbak, Mbak percaya makhluk halus gak? Gitu. Ah kenapa tiba-tiba kayak gitu bang? Kayak gitu sama Sari. Oh mbak gak nanya aja. Nah kan udah tanya kayak gitu, Sari nanya balik lah basa-basi kayak, Mas selama narik pernah digangguin gak sih mas sama makhluk halus? Si abangnya bilang kayak, digangguin sih gak pernah sih mbak. Tapi sekarang nih kayak seminggu ke belakang saya tuh jadi kayak sering lihat ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo. Dan saya tuh ngeliat dengan jelas banget mbak. Padahal saya tuh gak pernah lihat sama sekali sebelumnya. Nah pas makin diceritain sama si Sari, si Aska tuh takut lah kayak, saru dulu, gak usah cerita lagi lah, gue takut cerita horor. Nah singkat cerita, abis udah basa-basi segala macam, si Sari pulang duluan karena si Aska ini dijemput sama cowoknya. Nah pas si Aska lagi nungguin cowoknya dan si Sari udah pulang, tiba-tiba si Aska tuh lihat deh, kayak ada satu supir ojek online gitu, lagi jalan ngelintasin si warung yang tempat si Aska nunggu. Lagi jalan ngelintasin, nah pas si Aska ngeliat gini, si supir ojek online tuh kayak lagi bawa barang, gondrong, dan si supir ojek online ini yang Aska lihat banyak tato nih di leher. Waduh. Nah si Aska mikir kayak, lah ini kok kayak cerita yang barusan temen gue cerita di Salim. Nah tapi sekarang si Aska nih lihat si sosok ojek online ini bener-bener dari mulut tuh keluar darah banyak banget deh. Aduh. Tapi si ojek online ini supirnya kayak santai aja jalan gitu. Tiba-tiba si mbak penjaga warung nih ngomong kayak, Mbak, ngeliat juga mbak. Hah? Ngeliat juga apa mbak? Si Aska bingung lah kayak, itu tadi si supir ojek online yang tadi lewat. Oh iya, mbak juga lihat kata si Aska. Masih mbak si penjaga warung bilang lah kayak, saya juga lihat mbak, itu namanya Pak Sugeng. Si Aska bilang kayak, hah Pak Sugeng? Kok tahu mbak? Kata Aska ngomong kayak gitu. Si Mei bilang kayak, iya Pak Sugeng ini beberapa minggu lalu abis kecelakaan, meninggal di tempat di situ tuh mbak, ditunjuk sama si mbak warung ini ya. Nah namanya juga belum 40 hari mbak, ya pasti arwahnya masih gentayangan lah. Makanya muncul. Iya. Lalu, nangkep maksud gue? Jadi si Aska tahu kalau misalnya si Sari itu ketemu sama sosok ojek online yang ternyata itu udah arwah. Dia tuh sampai harus lahirin bayinya prematur gara-gara digangguin sama si sosok ini. Wow. Jadi cerita ini tuh gue dapat dari salah satu member Telegram kita, namanya Leni. Halo Leni, thank you banget Leni by the way ceritanya. Jadi si Leni ini adalah anak rantau dari daerah. Dia ngekos di daerah Jakarta Selatan bareng sama satu temennya yang lagi hamil. Oke. Nah, tapi temennya ini
emang lagi long distance marriage sama suaminya. Jadi suaminya tuh dinas di NTT dan si temennya Leni ini di Jakarta kayak usaha kecil-kecilan. Akhirnya mereka berdua ngekos lah, Leni dan temennya lagi hamil ini. Ada di satu sore, temennya Leni yang lagi hamil nih abis pulang jalan-jalan sore gitu. Terus dia pulang ke kosan, dia cerita sama Leni. Dia bilang, kok gue ngerasa tadi pas di taman, gue lagi duduk sendirian, gue ngerasa tiba-tiba perut gue kayak ada yang ngelus. Siapa yang ngelus, Bi? Gak ada, Mui. Karena kanan kirinya kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi dia ngerasa kalau perutnya kayak dielus-elus gitu loh. Nah, sempat juga yang bikin parah banget tuh gara-gara si temennya Leni ini lagi mandi. Tiba-tiba dia ngedenger dia tuh diketawain sama kuntilanak. Aduh set. Nah itu bikin si temennya Leni ini drop banget. Sampai akhirnya bed rest lah. Nah karena keadaan kayak gitu, dia juga gak ada yang nemenin. Akhirnya Leni sebagai teman, ya udah gue gak ngantor dulu deh. Gua kerja dari kosan dulu aja. Beberapa hari setelah kejadian itu, temennya Leni yang lagi hamil ini, itu kesurupan, Nat. Kesurupan makhluk yang masuk ke dalam badannya si cewek ini yang lagi hamil. Bilang kalau si makhluk ini pengen milikin janinnya. Sampai kayak gitu. Parah banget kan? Dan gara-gara kejadian itu akhirnya si temennya Leni yang lagi hamil ini ya dibawa ke ustadz, kayak didoain, dibantu sembuhin gitu kan. Cuman ternyata setelah disembuhin, akhirnya si temennya Leni ini jadi kayak kejang-kejang gitu loh. Ini kan rentan juga kali ya, kena fisiknya juga gitu ya. Jadi si temennya Leni ini harus dibawa ke rumah sakit lah. Dan setelah dibawa ke rumah sakit pun kata dokternya, ya ini harus dilahirin anaknya. Karena kondisinya nggak memungkinkan buat dia terus nge-carry bayi itulah. Jadi akhirnya prematur jadinya. Ya jadi kasihannya di situ Nat, Mui. Dia tuh udah hamil 7 bulanan dan harus melahirin anaknya sendirian tanpa ditemenin sama suaminya. Padahal itu kan harusnya masa-masa dia yang melahirkan ditemenin sama suaminya. Apalagi ya bayinya juga belum 9 bulan harus lahir prematur. Kasihan banget kan? Kasihan banget. Ada satu kantor pemerintahan di daerah Ragunan yang gue gak bisa sebutin namanya. Tapi di kantor itu tuh udah terkenal banget. Kalau misalnya setelah jam 7 malam tuh mereka harus udah pulang. Karena bahasanya itu tuh mereka kayak ganti shift gitu. Ganti shift maksudnya? Ganti shift sama makhluk halus, Moy. Anjrit. Orang-orang di sana pun tuh udah tahu, bahkan cerita ini tuh kayak jadi urban legend gitu loh di sana. Nah, suatu hari ada anak intern nih di sana baru masuk. Dari awal si supervisornya ini tuh udah bilang, kalau misalkan di atas jam 7 itu tuh udah gak boleh ada orang di kantor. Tapi karena si anak internnya ini tuh ngeyel, dia di sana sampai jam 7. Mungkin ambis banget atau gimana kali ya, pengen kerjaannya cepat selesai gitu loh. Biar kelihatan kerjanya bagus gitu. Iya benar. Udah jam 7:30 tuh sampai akhirnya si OB kantornya itu tuh nyamperin lah ke si anak intern ini. Terus nanya, Kak udah jam segini kok belum selesai juga? Nah si anak internnya ini tuh ngomong, iya nih masih ngerjain mas. Terus abis itu karena OB-nya nggak mau nungguin di situ, akhirnya OB-nya tuh ngomong, ya udah kak, saya nunggu di bawah ya di resepsionis. Kalau misalkan ada apa-apa saya di sana ya. Akhirnya si anak intern ini tuh bener-bener sendirian di ruangan kantornya ini Moidi. Nah sekitar jam 7:30 pas dia masih ngetik-ngetik di laptop, di ujung kanannya dia tuh dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu. Terus pas dia nengok Moidi, lo tau gak ada apa? Itu tuh ada kepala buntung doang gitu. Anjir, lagi ngeliatin dia. Jadi si kepala buntung ini nih ngeliatin dia kan begini. Terus pas dia ngeliat lagi, begini. Jadi kayak mainan gitu loh, Moivi. Oh, jadi kayak ngecek dia gitu. Iya, anjrit. Terus gue gak tahu ya nih si anak intern ini tuh ambis banget atau gimana. Tapi dia tuh bener-bener tetep aja mainan laptop. Setelah kejadian itu bila. Sampai akhirnya kerjaannya dia tuh udah selesai. Akhirnya dia matiin laptopnya lah. Di shutdown sama dia. Terus pas di shutdown kan layar laptop mati. Kan gelap. Ya hitam gitu ya. Iya nah dari pantulan layar yang hitam itu, si anak intern itu melihat kalau di belakangnya dia tuh ada kuntilanak lagi ngeliatin dia. Sambil kepalanya tuh kayak kanan, kiri. Ini kaining banget. Kiri. Lu percaya setan gak? Ya iya gue percaya. Sama nyetir tuh si Dante. Hasilnya bilang kayak, itu di sebelah lu ada cewek. Apaan? Gue mau cerita tentang satu kejadian yang menimpa temen gue. Dan ini kejadiannya tuh pas banget dia habis beres party. Ini karena sensitif banget gue samarin ya sama temen gue cowok ini, Dante. Si Dante ini habis datang ke acara after party-nya temennya habis nikah. Nah pas after party itu mungkin sekitar jam 2-an, orang tuh berancur. Ada satu cewek, sebetulnya namanya Lea lah nih. Si Lea ini dititipin sama temennya Dante.
buat minta tolong Dante tuh nganterin Lea ke kosannya pulang. Oke. Nah padahal si Dante sama Lea tuh kenal, tapi nggak arah bakar banget. Ya udahlah, si Lea tuh dianterin sama Dante, dibopong sama teman-temannya Lea ke mobil Dante. Nah temennya si Lea tuh kayak masih tahu tempatnya si Lea kosannya di mana lah gitu. Dikasih, nih Dante Google Maps nih, lu jalan ke sini ya gitu. Udah ditipin banget lah asarannya. Kayak pas lagi di perjalanan pulang, pas si Dante ini lagi nyetir, dari belakang nanti denger kayak, gue di mana ya? Gue di mobil siapa? Lea tuh udah mulai sadar gitu lah. Dante bilang kayak, lo sama gue, ini gue Dante, ini mobil gue anterin ke kosan lo ya. Atau si Lea bilang kayak, thank you banget ya, sorry banget ngerepotin segala macem lah. Nah pas lagi di tengah-tengah basa-basi orang mabuk itu, tiba-tiba si Lea tuh ngomong ke Dante, lo percaya setan nggak? Nah Dante mikir kayak, kenapa tiba-tiba dia ngomongin setan ya benar? Dan mabuk, dan cuma ngomong, udah Le, lo istirahat aja udah, lo mabuk. Nah si Lea tuh bilang kayak, enggak, gue gak mabuk, gue cuma nanya, lo percaya setan nggak? Ya iya gue percaya sama nyetir tuh si Dante. Nah si Lea bilang kayak, itu di sebelah lu ada cewek. Apa anjing? Nah di sini tuh Dante tuh rada detukan karena kan orang mabuk tuh pilihannya dua, entah dia tuh ngomong ngaco banget atau dia jujur banget. Ya benar. Nah takutnya si Dante ini mikir kayak, ini Lea tuh ngomongnya jujur. Gitu loh kayak, udahlah Le, udah lu diem aja, udah lu lagi mabuk. Dan itu masih tetap denial lah kayak, itu cantik loh Teh, masa lu gak mau lihat? Aduh anjing lah, pas Lea udah ngomong kayak gitu, Dante tuh udah gak mau mikir apa-apa. Dia ngebut sampai ke kosannya si Lea. Sampai lah di kosan Lea, singkat cerita, dibotong sama sapamnya kosan Lea. Dan si Lea tuh ngomong kayak, Teh, lo balik kemana? Gue balik ke rumah gue, ke Tebet, kenapa emang? Si Lea bilang lah, lo lewatin flyover Antasari gak? Si Dante bilang, ya enggak lah, udah jauh, kenapa emang? Ya, si cewek itu minta tolong lo anterin dia ke Antasari lagi. Karena lo anjing, deg-degan banget lah kan di situ. Karena Dante udah deg-degan banget, dia bilang kayak, yaudah oke, gue balik. Udah lah, balik tuh. Si Lea udah di kosan, si Dante minta temenin si temennya Dante yang emang temennya Lea. Nelfon lah di mobil, ya. Telepon sebutnya namanya Nadila lah gitu si temen ini. Nat, gue deg-degan banget Nat. Tadi tiba-tiba Lea ngomong bla 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 pas di jalan. Nah si Nadila bilang nih kayak, Teh, lo mau gue kasih tau yang bener ya nggak? Apa? Kata Dante, lo ngomong aja. Si Nadila bilang lah kayak, yang Lea bilang itu pasti bener. Lah kenapa? Kata Dante. Kata Nadila, ya soalnya Lea tuh indigo. Nah, gue merinding banget. Bener lagi. Ya jadi selama ini yang di sebelah Dante, aduh, si sosok cewek ini yang mungkin adalah penunggu di flyover Antasari. Bener. Aduh, anjing. Muibi. Ini adalah cerita tentang orang yang dirawat di rumah sakit. Tapi ternyata di kamarnya dia itu tuh angker. Dan udah nelan korban beberapa orang sebelumnya dia. Oke. Jadi cerita ini tuh gue dapet dari telegram kita. Dari Tia namanya. Tia ya. Nah, jadi kejadian ini tuh yang ngalamin adalah mamanya dia sendiri. Di saat mamanya ini mau ngelahirin anak keduanya dia. Berarti adiknya si Tia. Yes. Jadi satu hari menjelang operasi, si mamanya Tia ini tuh ditempatin di salah satu rumah sakit di Gorontalo. Nah, di rumah sakitnya ini tuh kamarnya ada 2 pasien di dalamnya. Waktu itu si Tia sekeluarga ini nganterin ibunya nih ke rumah sakit ini, masuk ke dalam kamar. Akhirnya pas masuk ke dalam kamarnya ini, keluarganya ini ngeliat kalau si kasur sebelah itu tuh lagi kayak diberes-beresin gitu, kayak bekas dipakai sama pasien lain berarti. Nah, terus mamanya Tia tuh di situ langsung kayak tiduran di kasur sebelahnya itu yang udah beres. Sebenarnya tuh nggak ada apa-apa sampai sore, bener-bener nggak ada apa-apa. Tapi pas menjelang ke malam, pas malamnya itu tiba-tiba mamanya Tia tuh kayak ketawa-ketawa, nangis, kayak gitu-gitu terus. Nah makanya si keluarganya Tia itu bingung, kenapa nih kok mamanya tiba-tiba kayak gini kan, aneh banget. Soalnya tuh bener-bener kayak ketawa-tawa, nangis-nangis tanpa sebab, karena mamanya juga gak pernah kayak gitu. Jadi satu keluarganya tuh kayak kaget banget tuh, kayak aduh kenapa nih kok tiba-tiba kayak gini. Akhirnya didoa-doain lah sama keluarganya si Tia ini. Nah terus abis itu tuh gak berhenti di situ doang Moebi. Tiba-tiba sekitar kayak jam 4 pagi, mamanya Tia ini tuh kebangun. Terus tuh badannya kayak keangkat dari kasur gitu. Jadi kayak cuma perutnya doang yang keangkat. Dan yang bikin lebih nakutin lagi, si Tia ini tuh melihat kalau mamanya ini tuh lidahnya menjulur keluar. Tapi tuh sepanjang dada sampai sisi gitu. Hai, sosoknya kayak berubah bukan dekapnya ya? Iya, tapi kayak muka sih mamanya Moy. Tapi lidahnya panjang, mata yang putih kayak gitu-gitu.
Akhirnya mereka sekeluarga tuh bener-bener langsung nelfonin Ustadz. Untung juga punya Ustadz kenalan, langsung ditelepon. Akhirnya Ustadznya datang di subuh-subuh itu. Nyokapnya kayak diruqyah, didoain gitu-gitu. Dan akhirnya nyokapnya langsung tidur lagi lah. Udah bener ya normal keadaannya. Dan kalian tahu nggak? Tadi kan pas di awal cerita gue ceritain kan kalau misalkan kamar mamanya Tia ini berdua sama kasur lain kan. Dan lagi diberes-beresin kan tadi. Nah ternyata diberes-beresin itu tuh adalah pasien sebelumnya yang ibu hamil juga dan meninggal. Meninggalnya karena apa? Karena dia tuh histeris ngelihat sosok makhluk halus yang ada di kamar itu. Jadi ini tuh kamar di salah satu rumah sakit di Gorontalo yang gue juga nggak bisa sebutin nama rumah sakitnya apa. Tapi lo bayangin deh berdua, berarti emang ini tuh udah memakan korban beberapa banyak sih. Kalau misalkan kayak gini kejadiannya.